Shalom, perkenalkan nama saya Astok Likindoro dengan NIM 2123071. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kode-kode dalam pembuatan rumah 2 dimensi di OpenGL. Untuk baris yang pertama ada include GL ini garing glut.h. Jadi fungsi dari ini itu untuk menyediakan fungsi ini itu merupakan library dari OpenGL. Jadi di bagian sini tuh menyediakan fungsi untuk membuat jendela, event handling, keyboard, dan fungsi OpenGL standar seperti GL begin, GL vertex, GL color, dan lain-lain. Untuk variabel transformasi di bagian float txt, tx dan ty yaitu translasi geser posisi, ini translasi geser ke kiri atau ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Untuk ini variabel sx dan sy itu skala untuk memperbesar atau memperkecil rumah tersebut. Dan untuk variabel angel yaitu untuk rotasi perputaran rumah tersebut. Sekarang lanjut di instalasi OpenGL. Void init yaitu void init ini dipanggil untuk init dipanggil sekali di awal atau dari main untuk setiap setup awal. Lalu ada GL clear color yaitu ini GL color ini yaitu menentukan warna background saat GL clear yaitu backgroundnya dia itu berwarna putih. Untuk GL matrix mode ini matrix mode GL projection itu memilih matriks proyeksi untuk diubah atau mengatur kamera atau mengatur kamera proyeksinya dia. Lalu glue ortho 2D-nya ini yaitu untuk membuat proyeksi ortografis 2 dimensi di mana koordinat dari 0,0 di kiri bawah dan di kiri bawah sampai 600,500 di kanan atas. Jadi 0 ini yaitu untuk bagian kiri dan nilai di bagian sini tuh untuk bagian kanannya dia. Di bagian kanan atas ini untuk ini bagian kanan bawah. Jadi ini kode ini itu menentukan menetapkan kanvas 600 kali 500. Lanjut di void draw scene. Di void draw scene ini adalah fungsi reader yang didaftarkan ke glut atau glut display function yang dipanggil ketika jendela perlu digambar. Untuk GL clear, GL color buffer bit ini yaitu membersihkan buffer atau warna layar ini dengan warna latar di atas tadi. Oke. Sekarang di GL push matrix. GL push matrix ini yaitu menyimpan matrix model view saat ini ke stack supaya transformasi lokal atau translate rotate scale. Dan ini tidak mempengaruhi
state global setelah GL pop matrix nantinya. Ini transformasi rumah, geser, putar, dan skala untuk perbesar atau perkecil. GL Translate F ini nilainya 300 tambah txt. Jadi translate ini itu untuk bagian sini itu memindahkan ini origin atau titik acuan dari rumah tersebut, dari pusat rumah tersebut 300 ditambah dengan offset dari TX dan TY ini. Lanjut di TX dan TY. Lanjut di GL rotate. GL rotate ini itu memutar seluruh koordinat saat ini sebanyak angel derajat di sekitar sumbu jet. Untuk GL translate yang ini yaitu mengembalikan origin ke posisi semula agar koordinat vertex berikutnya posisi vertex berikutnya bisa didefinisikan relatif ke layout layout aslinya, namun sudah terpengaruh oleh transformasi di atas, yaitu transformasi di bagian sini. Lanjut di pembuatan langit-langitnya dia. Untuk pembuatan langit-langit yang berwarna biru muda ini, yaitu kita ini buat GL quotes-nya dia, yaitu fungsi dari GL quotes ini untuk membuat sebuah persegi atau kotak. Lalu GL color-nya itu GL color ini untuk membuat sebuah color dari objek tersebut. Jadi colornya dia ini biru muda. Lanjut di GL vertex ini. GL vertex yaitu untuk membuat sebuah titik koordinat, dimulai dari mana. Jadi ini objek tersebut di bagian untuk GL vertex yang pertama ini itu untuk membuat sebuah vertex atau titik dari kiri bawah. Untuk titik positif X-nya dia itu 0 dan positif Y-nya dia itu 500. Dan ini untuk membuat sebuah color di bagian kanan atas dan seterusnya. Dan ini pembuatan titik untuk bagian kanan atas, kanan bawah. Untuk pembuatan kanan bawah, di mana kita tahu bahwa GL vertex ini untuk membuat titik. Jadi di bagian kanan bawah itu dimulai dari titik dimulai dari titik positif X, yaitu dengan nilai 600 dan 500 untuk vertikalnya dia. Begitu juga untuk ini GL vertex yang keempat ini, ketiga ini untuk membuat sebuah objek dimulai dari bagian kanan bawah, di bagian kanan atas yang dimulai dari titik 600 untuk horizontalnya dia, dan untuk membuat ini untuk vertikalnya dia 250. Dan untuk GL vertex yang keempat ini untuk membuat titik objek dari kanan atas yang dimulai dari 0, untuk horizontalnya 0, untuk vertikalnya dia 250. Sekarang pembuatan tembok putih. Tembok putih
di sini untuk membuat sebuah warna dari tembok tersebut. Itu untuk kode ini, yaitu untuk kita tahu tadi pembuatan untuk membuat sebuah objek, kita buat di dalam GL quads atau membuat sebuah persegi. Yang di dalamnya ada GL vertex, yaitu untuk membuat titik dari titik mana objek tersebut dibuat. Jadi saya tidak akan jelaskan ulang-ulang lagi. Di sini dari kode ini itu untuk membuat sebuah tembok putih, atur persegi panjang dari tembok tersebut dimulai dari Y sama dengan 220 sampai dengan Y 270 sebagai elemen latarnya dia. Jadi dia akan menghasilkan seperti ini untuk tembok putihnya dia. Oke, sekarang di bagian kode ini itu untuk membuat sebuah objek rumput yang ada di outputnya dia, untuk membuat sebuah objek rumput di bagian sini. Jadi untuk colornya dia di sini untuk membuat sebuah color berwarna hijau gelap. Dan untuk ini pembuatan dari kode ini yaitu untuk membuat sebuah rumput di mana persegi panjang berwarna hijau, bagian bawah layar mewakili rumput halaman. Dan lanjut di bagian pagar. Pembuatan pagar di bagian sini yaitu pembuatan tiang dari pagar tersebut, yaitu supaya kenapa menggunakan for, karena ini agar kita tidak buat ulang-ulang bagian sininya, karena di sini ini tiangnya 30, supaya tidak membuat ini GL quads-nya dia sebanyak 30 kali, maka ditampung ke dalam perulangan for, di mana INTI ini akan mengulang sebanyak 30 kali. Jadi dia akan menghasilkan ini pagar tiangnya dia seperti ini. Untuk membuat balok dari pagar tersebut, ini untuk colornya itu lebih gelap dari tiang. Dan untuk pembuatan dari balok tersebut yaitu kode ini membuat sebuah persegi panjang dengan ketebalan yang tipis sebagai penutup dari pagar tersebut atau pengikat di atas pagar. Sekarang lanjut di pembuatan bayangan di bawah rumah. Pembuatan di bayangan ini. Jadi dalam pembuatan bayangan ini, squat ini sedikit miring sebagai objek bayangan. Dan untuk latar warnanya dia itu warna biru gelap, memberikan efek seperti bayangan. Perlu kita ingat kembali bahwa vertex yang pertama ini untuk membuat sebuah objek dari kiri bawah, dan vertex yang kedua untuk dari kanan bawah, dan untuk vertex yang ketiga itu untuk membuat sebuah objek dari kiri atas, dan untuk vertex yang keempat itu membuat sebuah objek di kanan atas. Dan untuk nilai-nilai bagian sini itu untuk bagian horizontal, dan di bagian sini untuk bagian vertikal. Di jalan, untuk membuat jalan setapak. Untuk jalan setapak itu untuk membuat jalan setapak itu menggunakan GL polygon, di mana GL polygon ini gunanya untuk menggambar polygon dengan 4 titik, membentuk menyerupai jalan, di mana kiri bawahnya dia sebanyak 250 untuk horizontal dan vertikal sebanyak 80. Dan untuk ini kanan bawahnya dia sebanyak 350
dan untuk kanan bawahnya dia sebanyak 80. Begitu juga di sini untuk bagian kiri atasnya dia 315,200, dan untuk ini kanan atasnya dia 285,200. Dan lanjut di bagian pembuatan badan rumah. Untuk pembuatan badan rumah yaitu persegi panjang berwarna biru untuk rumahnya. Koordinat ini menentukan posisi dan ukuran dari rumah tersebut. Sekarang lanjut di pembuatan atap rumah. Dalam pembuatan atap rumah itu menggunakan triangle menggambarkan objek segitiga dari 3 vertex, kiri bawah, kanan bawah, dan puncak, di mana untuk sisi bawahnya itu colornya berwarna merah cerah. Di bagian vertex yang pertama itu untuk kiri bawahnya dia 200,330, dan untuk bagian kanan bawah colornya dia itu sama dengan sisi kiri bawah. Dan untuk ini gel vertex yang kanan bawahnya dia itu 400,330. Dan ini untuk puncak dari segitiga tersebut. Jadi color puncak itu lebih agak sedikit gelap. Jadi contohnya seperti ini. Di bagian sininya dia, ini untuk puncaknya dia. Ini kode untuk puncaknya dia. Sekarang lanjut pembuatan pintu. Untuk pembuatan pintu itu menggunakan GL Quartz. Ini akan membuat sebuah gel quartz coklat sebagai pintunya dia. Koordinat ini menetapkan pintu di tengah badan rumah. Jadi dia akan menetapkan di tengah-tengah pintu rumah tersebut. Lanjut di pembuatan gagang pintu. Untuk pembuatan gagang pintu itu menggunakan gel points. Untuk bagian gel points-nya dia itu ukurannya dia itu sebanyak 6 pixel atau 6,0 karena ini menggunakan tipe data float. Lalu di dalam gel vertex-nya itu membuat titik dari horizontal sebanyak 315 dan vertikal 240. Lanjut di pembuatan jendela kiri. Untuk bagian jendela kirinya dia, tuh objek putih untuk isi jendela kiri, dan GL color menggunakan GL. Lanjut di bagian sini. Untuk pembuatan bingkai jendelanya dia itu menggunakan GL line loop, di mana yaitu untuk menggambarkan garis mengelilingi keempat titik jendela tersebut, bingkai jendela. Untuk GL line width-nya dia ini sebesar 2,0, yaitu untuk menebalkan garis bingkai. Jadi ketebalan dari garis bingkai jendela tersebut. Dan untuk untuk bagian sini GL lines itu untuk menggambar garis kisi atau vertikal dan horizontal di dalam jendela. Jadi fungsi dari kode ini yaitu untuk membuat sebuah garis vertikal dan horizontal seperti ini. Oke, untuk bagian jendela kanan juga seperti yang di jendela kiri. Sekarang kita
lanjut di bagian sini. Oke. Untuk penjelasan dari GL Pop Matrix ini yaitu memulihkan matriks model view yang disimpan oleh GL Push Matrix di atas tadi. Sehingga transformasi yang dilakukan tidak mempengaruhi frame berikutnya. Untuk GL Plus ini yaitu untuk memaksa eksekusi semua perintah OpenGL yang tertunda. Atau digunakan pada slang buffer rendering. Lalu lanjut di bagian fungsi input keyboard. Fungsi input keyboard. Jadi kode ini di bagian keyboard ini itu didaftarkan ke GLUT atau GLUT keyword funds dan dipanggil bila ada tombol ditekan. Ketika nanti kita menekan tombol di keyboard, di setiap case memodifikasi variabel transformasi. Untuk ini WSAD yaitu untuk mengubah TX atau TY untuk translasi. Jadi ketika kita menekan keyboard di komputer kita, maka objek rumah untuk W-nya dia itu akan geser ke asalkan ini untuk ini huruf dari diubah ke dalam caps lock. Jadi untuk W-nya dia itu akan geser ke atas, dan untuk S-nya dia itu ini case TY min sama dengan 10. Jadi di sini S-nya itu akan berkurang ini 10 sebanyak 10. Begitu juga dengan A akan geser ke kiri sebanyak 10. Begitu juga dengan D akan geser ke kanan. Dan untuk ini case R ini ya untuk perputaran dari rumah tersebut, perputaran ke kanan ini dikurang dengan 5. Dan untuk T perputaran ke kiri ditambah dengan 5. Dan untuk ini case I-nya dia itu untuk zoom rumah objek tersebut sebanyak SX ditambah dengan 0, 0,1, SY ditambah dengan 0,1. Untuk O-nya dia yaitu untuk mengembalikan zoom tersebut, untuk memperkecil dari zoom tersebut, dari objek rumah tersebut. Dan untuk case X ini yaitu untuk mengembalikan posisi rumah seperti semula atau reset ke posisi awal. Dan untuk ini GLUT post return display ini yaitu memberitahu GLUT bahwa frame perlu digambar ulang atau memanggil draw scene lagi sehingga perubahan terlihat. Sekarang lanjut di main program. Untuk GLUT init yaitu memilih GLUT init yaitu inisialisasi dari library GLUT tersebut. Dan untuk GLUT init display mode ini yaitu untuk memilih single buffer atau ditambah dengan ini single buffer atau untuk gambar dari RGB color mode. Dan untuk GLUT init window size ini untuk ukuran jendela dari jendela tersebut. Ketika dinyalakan, untuk bagian horizontalnya dia itu lebar dari jendela tersebut sebanyak 600 pixel, dan untuk tingginya dia itu sebanyak 500. Untuk GLUT init window position itu posisi jendela tersebut ketika dijalankan. Jadi ketika kita menjalankan ini kode tersebut, posisi rumahnya itu akan seperti ini. Jadi posisi dari rumah tersebut akan menyesuaikan yang kita taruh nilainya di sini, yaitu 100 untuk horizontal dan 100 untuk ini
untuk vertikalnya dia. Jadi 100 bagian sini, 100 juga untuk bagian sini. Ini lanjut di bagian glued create window. Glued create window ini yaitu untuk membuat judul dari jendela tersebut. Lalu init ini yaitu memanggil fungsi inisialisasi yang yang sudah dibuat di atas tadi untuk ditampilkan ke dalam jendela tersebut. Lalu glued display fonts draw scene. Jadi di sini itu untuk mendaftarkan fungsi rendernya dia. Dan untuk glued keyword fonts yaitu fonts keyword untuk mendaftarkan fungsi input keyboard. Ketika kita menekan keyboard, maka objek rumah tersebut akan berjalan sesuai arahannya dia. Lalu glued main loop. Glued main loop itu memasuki loop event glued atau program berjalan hingga jendela ditutup. Lalu return 0. Return 0 ini yaitu memberitahu ini program bahwa ini programnya akan berhenti sampai sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.